Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang 5 tips sukses dalam beternak entok. Nah, simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah teman-teman sekalian, banyak sekali para peternak entok khususnya pemula yaitu mulai beternak entok tanpa ilmu teman-teman sekalian. Jadi tanpa ilmu ini sangat berisiko. Jadi daripada kita menuai kegagalan sebelum beternak entok, lebih baik kita itu belajar dulu untuk meminimalisir kegagalan dalam berbudidaya entok, khususnya beternak entok di sistem pembesaran ataupun di sistem pembibitan. Jadi simak tips ini ya teman-teman sekalian. Nah, pertama, kalau kita mau beternak entok di sistem pembesaran, kita harus mempersiapkan kandang yang mumpuni. Mau itu pembesaran atau pembibitan sama saja teman-teman sekalian. Kandang harus luas kalau kita memang mau skala besar. Kalau memang mau besar-besaran, contohnya mau langsung 100 indukan, 200 indukan gitu, ya kandang juga harus besar teman-teman sekalian. Jangan kandangnya kecil memaksakan dengan populasi yang sangat besar, jadi kandangnya itu terlihat jadi sempit sekali teman-teman sekalian. Jadi sempit, entok itu pergerakannya terbatas. Jadi memang kalau mau skala besar ya kandang harus besar. Nah setelah kandangnya sudah luas, kita harus memperhatikan sinar matahari. Nah sinar matahari ini dimaksudkan kandang kita langsung terkena sinar matahari langsung dari atas. Jadi ini bisa dilihat contoh kandang ini panas semua teman-teman sekalian. Entoknya langsung terkena sinar matahari. Jadi tidak ada teduhan, tidak ada pepohonan. Adapun pepohonan hanya beberapa saja. Tapi kita harus melihat lokasi kandang memang benar-benar terkena sinar matahari secara langsung dari pagi sampai sore hari. Tujuannya agar lantai kandang kita yang tanah ini itu tidak becek teman-teman sekalian. Jadi dia tetap kering, tetap bersih. Adapun kotoran ataupun air minum yang berlebihan tumpah di area kandang itu, dia langsung cepat terserap ke tanah dan juga cepat menguap langsung ke udara teman-teman sekalian akibat panas yang maksimal ini. Dan anakan entok, basor, indukan semuanya tetap sehat karena terkena sinar matahari pagi yang sehat ini. Nah setelah kandang sudah kita kuasai, sinar matahari sudah masuk ke area kandang, selanjutnya kita harus memperhatikan pakan. Nah pakan ini sangat-sangat sakral atau sentral teman-teman sekalian dalam beternak apapun, mau itu ternak ayam, mau ternak bebek, entok, mau itu ternak hewan ruminansia seperti sapi dan kambing, itu sama saja pakan adalah hal yang paling penting teman-teman sekalian, karena dari pakan kita bisa menentukan kesuksesan dalam beternak entok. Kalau di pembesaran, entok kita bisa besar secara maksimal, bobot badannya bagus. Kalau di sistem pembibitan itu indukannya cepat bertelur, birahi pejantannya bagus. Jadi memang pakan menjadi hal penunjang utama dalam kesuksesan dalam beternak entok. Nah pakan kita harus benar-benar memperhatikan. Contohnya di tempat saya menggunakan limbah ikan lele teman-teman sekalian. Limbah ikan yang direbus lalu dicampur dengan dedak padi, itu diaduk lalu diberikan secara langsung. Nah dari kebutuhan protein semua entok basor saya itu terpenuhi. Nah seratnya itu saya biasanya mengambil sayur-sayuran ke pajak atau ke pasar. Nah setelah itu karbonya saya menggunakan dadak. Jadi semua vitamin ataupun semua kebutuhan entok ini sehari-hari itu terpenuhi teman-teman sekalian. Jadi pakan, khususnya pakan alternatif yang ada di kandang saya itu bisa menghemat biaya kos pakan sehari-hari teman-teman sekalian. Nah setelah itu banyak teman-teman sekalian itu yang ingin menggunakan
Contohnya ada yang bertanya kemarin menggunakan limbah ayam potong ataupun usus ayam, boleh-boleh aja, tapi dalam catatan memang harus benar-benar steril, bersih, dicuci bersih dahulu, kotoran yang ada di ususnya dibersihkan, lalu direbus teman-teman sekalian, dimasak sampai dengan mendidih agar kuman-kuman yang ada di pakan alternatif kita ini itu bisa mati, setidaknya berkurang lah teman-teman sekalian. Nah, lalu kita campurkan dengan dedak padi, terus kita langsung hidangkan untuk entok-entok yang ada di kandang kita. Nah, setelah pakan itu sudah terpenuhi tuh teman-teman sekalian. Nah, lalu kita berlanjut ke pemilihan indukan. Nah, untuk pemilihan indukan, saran saya pilihlah indukan dengan bulu yang masih bagus dan masih cerah, masih muda teman-teman sekalian. Jangan memilih indukan yang sayapnya sudah mulai kering-kering bulunya. Kering tuh kayak tua gitu teman-teman sekalian. Jadi bulunya sudah kering, tua pula. Nah, itu biasanya memang indukannya sudah berumur. Jadi kita carilah indukan yang masih muda, masih bulunya masih bersih, agar produktivitas telurnya itu masih terjaga pada saat kita beli dan kita ternakkan kembali. Nah, setelah kita ternakkan, maka telurnya juga masih bagus, masih panjang usianya untuk kita ambil hasil dari bibitannya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, setelahnya dalam proses pemilihan basor, saya sarankan usia itu paling muda di usia 11 bulan teman-teman sekalian. Nah, 11 bulan itu sudah bisa, tapi yang paling bagus itu 1 tahunan, karena memang sudah dari usia dia sudah matang teman-teman sekalian. Dari segi usia sudah bagus, sudah habis masa pertumbuhannya, dan juga bobot badannya juga sudah stabil, malah bisa meningkat lagi. Nah, untuk pemilihan indukan dan basor itu sama saja teman-teman sekalian. Intinya kita harus membeli yang masih muda, dan pada saat pembelian, khususnya pembelian basor, kita harus melakukan observasi ataupun pengamatan sebelum membeli. Kita biarkan basor tadi diumbar, kita sambil cerita-cerita lah sama penjualnya, cerita-cerita sambil kita lihat basor mana yang birahi yang bagus, yang mengejar-ngejar indukan, mengejar-ngejar dere. Nah, kalau dia sudah kelihatan, itu kita beli teman-teman sekalian. Kita beli, langsung kita lakukan proses transaksi pembayaran. Itu sudah sangat bagus sekali ya basornya. Nah, setelahnya kita harus mempersiapkan kandang, khususnya untuk anakan entok. Untuk anakan entok ini, saya sarankan memang kandangnya panggung. Sudah saya pernah buat video sebelumnya, kalau kawan-kawan sekalian penasaran bisa lihat video itu. Kandangnya tingginya lebih kurang 1,5 meter atau 1 meter bisa. Alas kandangnya itu menggunakan kawat jaring, tujuannya agar pada saat kotoran entok ini langsung turun ke tanah, tidak terkena atau terinjak-injak lagi oleh anakan entok. Tujuannya agar anak entok kita senantiasa tetap kering badannya, terhindar dari kuman-kuman yang ada di lantai kandang dan amoniak anakan entok tersebut. Jadi memang kandang harus benar-benar steril ya teman-teman sekalian. Nah, setelah itu sesuai dengan jumlah indukan yang ada di kandang, itu kita harus membuat petarangan telurnya sama. Contohnya ada 50 ekor indukan, kita buat saja 50 ekor, langsung 50 tempat petarangan telur. Karena ada juga yang bilang ya teman-teman sekalian, kan indukan ini tidak bertelur secara bersamaan, nanti kan bakalan ganti-gantian di tempat salah satu tempat bertelur tersebut. Nah, jadi jangan mentang-mentang indukan kita ini bertelurnya tidak kompak, kita buat tempat bertelur sedikit. Nah, tujuannya membuat tempat bertelur ini banyak agar salah satu indukan ini tidak bertelur di satu tempat. Jadi terkadang ya banyak sekali masalah terjadi, indukan itu mengeram di satu tempat petarangan telur. Ini sangat-sangat tidak baik teman-teman sekalian, karena tingkat pengeraman akan menurun karena panas yang ada di telur ini tidak stabil. Berbeda dengan satu ekor indukan. Indukan tersebut akan dengan mudah mengatur posisi telur yang ada di tubuhnya. Jadi kan indukan itu biasanya akan membolak-balikan telurnya. Nah, yang selanjutnya tak kalah penting ialah fungsi dari tempat minuman.
Nah, tempat minuman yang ada di tempat saya itu menggunakan paralon, teman-teman sekalian, paralon. Ataupun kalau saya itu yang paling utama itu menggunakan talang air yang biasa ada di genteng untuk seng itu, teman-teman. Itu saya gunakan yang panjang itu, tujuannya agar dengan mudah untuk dikuras, jadi dibersihkan minimal 2 hari sekali lah, 2 hari sekali diganti airnya, ataupun setiap hari boleh, lebih bagus lagi setiap hari, jadi tempat minuman itu tak jernih, tidak kotor. Nah, setelah itu selanjutnya ialah fungsi kolam. Kolam ini sangat bagus untuk mencegah agar entok kita tidak stres, jadi lebih sehat, lebih tenang. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.